betul. Al-Quran ya. Ya, Iya, Prof. mudah-mudahan sebentar Pak Andi ya, Andi Muhammad bisa mengeksplorasi lebih jauh ya tentang sumpah dalam Al-Quran. Mungkin di sana sebentar kita akan mengetahui apa itu sumpah di dalam Al-Quran. Kalau mungkin pada akhirnya kita akan mengetahui mengapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran dan apa bedanya kalau manusia bersumpah, Allah juga bersumpah. Kemudian ketika masuk pada paradigma sumpah itu tentu dilakukan dalam konteks meyakinkan untuk lawan bicara kita. Nah, apa Allah bersumpah dalam konteks karena ragu dengan apa yang diucapkan. Nah, mungkin itu Pak Andi bisa mengeksplorasi lebih jauh. Silakan dulu satu moderator dulu ya. Iya. Mungkin tidak usah terlalu apa ya, mungkin singkat-singkat saja dibaca nanti diskusinya yang diperan. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya. Iya. Barangkali teman-teman ada yang bisa menjadi moderator sebelum kita mulai diskusi kita pada malam ini. Ya boleh, Tabe. Iya, siap, Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat waktu luang, kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat mengikuti salah satu perkuliahan pada hari ini, yaitu perkuliahan studi Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pemateri pemakalah kita pada hari ini yaitu Ustazuna Kanda Andi Muhammad Syukur, yang judul makalahnya yaitu Aqsamul Quran. Sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Prof, insyaallah pemateri pada hari ini bisa memberikan banyak pencerahan, banyak pengetahuan kepada teman-teman semua dan juga kepada teman-teman bagi yang hendak dan ingin bertanya. Insyaallah ada sesi sendirinya ya. Tapi mungkin pertanyaannya dalam konteks sesuai dengan pembahasan makalah dulu, yaitu Aqsamul Quran, tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran dan bagaimana rahasia dan hikmah dibalik mengapa Allah bersumpah dalam beberapa momen dan kepada orang tertentu. Ya, terima kasih. Mungkin kepada pemakalah kita pada hari ini, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Ya, kepada teman-teman diharap banyak memperhatikan atau perlu ditulis ya apa yang disampaikan oleh pemakalah. Mudah-mudahan menjadi asbab futuh terbukanya ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatur Baldan. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terus banyak atas partisipasi teman-teman. Pada malam ini kita kembali berkumpul, berhimpun di dalam satu Zoom atau ke satu forum diskursus ilmu pengetahuan, yang dimana ketika kita ingin mencoba menelaah salah satu filsafat barat, yaitu Max Weber,
Dia mengatakan bahwasanya hendaknya ilmu pengetahuan itu bukan ilmu pengetahuan transaksionalis. Artinya apa? Weber mengatakan bahwa untuk hari ini ilmu pengetahuan itu seakan-akan transaksionalis. Artinya ada bentuk semisal yang di pasar, ketika saya mencari dagangan, kemudian saya mendapat penjual, setelah itu setelah saya membeli tidak ada lagi hubungan. Semisal Ustadz Alwin punya barang, kemudian saya beli, setelah saya beli itu tidak ada lagi hubungan. Nah, sedangkan Max Weber mengatakan bahwa ada yang disebut dengan dialektik ilmu pengetahuan, ada yang disebut dengan tukar pendapat, yang juga insya Allah kita akan menyampaikan pada malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beberapa karunia dan nikmatnya, yang dimana Tuhan yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan yang telah memberikan segenap kasih sayangnya kepada kita di muka bumi ini. Kemudian salawat beriring salam kepada sosok manusia yang mulia, manusia yang menjadi patron kita, manusia yang menjadi suri tauladan kita sebagai manusia otentik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai dengan al-aqsam ataukah qasam di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, saya sudah mengirim makalah saya di grup. Makalah saya ini dia itu berbicara mengenai dengan qasam ataukah sumpah. Ya, kalau kita berbicara mengenai dengan sumpah, sumpah itu pada dasarnya adalah hal-hal yang sakral. Dia bisa berupa ucapan, dia juga bisa berupa gerakan. Nah, kalau misal kita coba angkat sedikit di wilayah konteks kebudayaan, biasanya ada yang disebut dengan, kalau mungkin teman-teman yang di Makassar itu mengatakan yang disebut dengan sumpah angaru. Kalau di Bugis biasanya ada yang kami sebut dengan osong pakkanna, osong pakuru sumange, osong balirenu, osong dan beberapa osong lainnya, osong patupu batu dan sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk komitmen, menguatkan komitmen. Nah, di sini saya membahas mengenai dengan al-aqsam dalam Al-Qur'an. Yang pertama yang ingin saya coba jelaskan yaitu mengenai dengan pengertian al-aqsam atau pengertian aqsam dalam Al-Qur'an. Aqsam menurut bahasa itu diambil dari bahasa Arab, ya, yang berarti qasamah ataukah yang dia jamaknya itu aqsam, yang memiliki sinonim atau kesamaan arti dengan kata half ataukah aliyah yang memiliki makna sumpah. Nah, kata aqsam disebutkan sebanyak 33 kali di dalam Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa kata qasam dan kata half memiliki perbedaan makna dan dalam penggunaannya. Menurut Nasruddin Baidan, lafaz half digunakan untuk orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang mana menunjukkan perilaku bersumpah yang belum tentu berada dalam kebenaran. Bisa jadi itu sebagai salah satu legitimasi mereka untuk memperkuat kebohongannya. Jadi half itu adalah ungkapan sumpah yang dilakukan oleh orang munafik, orang kafir, yang notabene-nya dia berbicara mengenai dengan kepentingan individu, bagaimana dia menyelamatkan dirinya. Semisal ketika dia dituduh dan dia bersumpah, itulah yang disebut dengan half. Nah, atau dia berbicara mengenai dengan kepura-puraan. Nah, sedangkan lafaz qasam ini merupakan sumpah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga menunjukkan bahwa sumpah itu memiliki makna. Berbicara mengenai dengan ada esensi yang Allah berikan dari sumpah yang tercantum atau termaktub dalam Al-Qur'an. Sedangkan ada juga yang disebut dengan yamin. Nah, yamin di sini lafal ini disebutkan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an. Dinamakan yamin karena kebiasaan orang-orang Arab jika bersumpah dengan saling memegang tangan. Dia saling memegang tangan, kalau biasanya dibahasakan syakatan ninggal 5, dia saling memegang tangan sesamanya. Kemudian dia bersumpah
Mungkin ada makna semiotika dan filosofis yang ada dalam pemaknaan yamin itu. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan kata aliyah, yang disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan secara terminologis lafaz qasam menurut para ulama itu berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Imam Az-Zarkashi menukil pendapat para ulama nahwu. Jadi para ulama nahwu itu mereka berpendapat bahwa qasam adalah kalimat yang berfungsi sebagai at-taukid, penguat terhadap kebenaran suatu berita, sekalipun kalimat tersebut berisi pemberitaan yang disertai dengan taukid. Menurut Kazim Fat Ar-Rawi, qasam ialah sesuatu yang diungkapkan untuk menjelaskan sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang yang bersumpah guna untuk membenarkan atau mengingkari sesuatu. Sedangkan menurut Manna Al-Qattan, qasam adalah mengikat jiwa, hati, agar tidak melakukan ataukah membuat sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara i'tiqadi oleh orang-orang yang bersumpah. Jadi bisa disimpulkan mengenai dengan definisi dari qasam ini bahwasanya adalah kalimat yang diungkapkan untuk memberikan penegasan terhadap sesuatu yang mungkin diragukan, dan kadang juga berisi mengenai dengan ibrah atas sesuatu yang berisi di dalam sumpah itu. Semisal kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, ada beberapa surah yang notabene-nya dia berbicara mengenai dengan sumpah di situ. Wadduha semisal, wallaili semisal, wattin semisal. Tentu ada alasan, tentu ada filosofi, tentu ada pemaknaan. Kenapa wadduha, kenapa wallaili, kenapa wattin itu ada, kenapa wal asri itu ada, dan sebagainya. Di sini saya lanjut. Ada bentuk-bentuk aqsam dalam Al-Quran. Kalau menurut Mannan Al-Qattan itu membagi qasam menjadi 2, yaitu yang ada yang disebut dengan qasam zahir. Qasam yang fi'li qasam dan muqsam bihnya jelas terlihat dan disebutkan, atau qasam yang fi'il qasamnya tidak disebutkan tetapi diganti dengan huruf qasam, semisal ba, ta, dan waw. Biasanya itu kita sering dapat di dalam Al-Quran, ataukah sering kalau misal kita temukan ada orang yang bersumpah wallahi, tallahi, billahi, biasanya ba, ta, dan waw itu digunakan sebagai salah satu huruf yang berbicara mengenai dengan sumpah. Sedangkan ada juga yang disebut dengan qasam mudmar. Qasam mudmar ini adalah kebalikan daripada qasam zahir. Qasam yang fi'il qasam dan muqsam bihnya tidak jelas dan tidak disebutkan, tetapi keberadaannya ditunjukkan dengan lam muakkidah. Lam yang berfungsi untuk menguatkan pembicaraan. Jadi ada yang disebut dengan lam muakkidah. Lam muakkidah ini adalah lam, ataukah di dalam konsep kaidah nahwu, lam yang berfungsi untuk mentaukid ataukah memperjelas isi pembicaraan yang terletak pada jawab qasam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan dalam hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya demikian itu urusan yang patut diutamakan. Nah, dia itu berbicara mengenai, dia tidak menggunakan billahi, tallahi, wallahi, ba, tawa, dan waw, tetapi dia itu
diisi dengan lam taukid atau lam muakkidah. Selanjutnya unsur-unsur aqsam dalam Al-Qur'an. Qasam itu terdiri dari 4 hal atau 4 unsur yang saya coba uraikan. Yang pertama yaitu huruf qasam. Huruf qasam ini selalu menggunakan huruf-huruf tertentu. Adawat al-qasam yakni ba, ta, waw, ba, ta, dan waw. Secara kuantitas menurut analisis Ibnu Qayyim al-Jauziyah, huruf waw paling sering digunakan sebagai perangkat sumpah dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali itu, lebih banyak itu kalau kita ingin mempersandingkan 3 huruf ini, huruf waw itu adalah huruf yang mendominasi perantara sumpah atau perangkat sumpah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama mengenai dengan huruf daripada aqsam ataukah huruf qasam dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu fi'lu qasam ataukah kata kerja al-qasam yang diiringi dengan huruf al-qasam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Nahl ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'adan 'alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Di situ ada menggunakan kata-kata wa aqsamu billahi. Artinya mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya. Di sini begitu secara tafsirannya, sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi itu mengenai dengan fi'il daripada qasam. Kiranya perlu juga diketahui bahwa fi'il qasam itu ada yang berbentuk fi'il madi atau yang berbicara tentang lampau seperti contoh yang di atas. Ada pula yang berbicara mengenai dengan futurologistik ataukah berbicara mengenai dengan masa yang akan datang atau yang disebut dengan fi'alul mudhari. Misalnya di dalam suratul qiyamah yaitu dikatakan bahwa la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan muqsam bih ataukah objek yang dinilai memiliki keagungan oleh pihak yang bersumpah dan diyakini bisa menjadi kunci penguat pembicaraan. Hasil daripada riset yang dilakukan oleh ulama Andrgurta Az-Zarkashi itu menyimpulkan objek yang dijadikan sandaran sumpah dapat dipilih menjadi 3 kategori. Jadi ada 3 kategori objek sumpah ataukah yang dipilah menjadi kategori sumpah. Yang pertama yaitu objek yang berupa Allah. Ini disampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, surah Az-Zariyat ayat 23, surah Yunus ayat 53, surah At-Taghabun ayat 7, surah Maryam ayat 8 dan Al-Hijr ayat 92 serta Al-Ma'arij ayat 40. Dari sekian banyak ayat Al-Qasam yang berkaitan dengan objek berupa Allah Subhanahu wa taala, penulis mencontohkan sebagiannya saja. Misalnya suratul Hijr ayat 92 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa wa rabbika lanastalannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu kami akan menanyai mereka semua. Maka demi Tuhanmu kami akan menanyai mereka semua. Kemudian yang kedua, objek yang berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama itu objek yang berupa Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu objek mengenai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semisal di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha wal arda wa ma tahaha was samai wa ma banaha. Artinya demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparaannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian yang ketiga, objek berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini yang sangat banyak. Salah satunya wattin, salah satunya wadduha, salah satunya di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 2, wal kitabil mubin, demi Alkitab Al-Quran yang menerangkan. Nah, itu untuk yang poin ketiga. Selanjutnya muqsam alai atau jawab al-qasam, yakni berita yang diperkuat melalui prosesi sumpah. Al-muqsam alaih ialah berita atau ungkapan yang dijadikan isi dari sumpah atau berita yang diungkapkan dalam bentuk yang dikokohkannya dengan menggunakan sumpah. Muqsam alaih disebut juga jawabul qasam. Inilah yang merupakan tujuan lafal qasam yang membenarkan dan menguatkan sebuah berita. Muqsam alaih digunakan dalam kata yang memiliki makna gaib atau hal yang abstrak. Gaib atau yang tidak nampak, hal yang abstrak yang menjelaskan keberadaannya. Sedangkan benda-benda nyata seperti matahari, langit, bumi, lautan, itu juga sedangkan benda-benda nyata itu seperti matahari, angin, langit, bumi, waktu duha dan sebagainya. Contoh ayat muksambi terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai Ya, karena pemakalan sudah masuk dalam hukum. Siap. Maka dari itu kami persilakan ya untuk melanjutkan uraian dan penjelasan yang ada di makalah. Terima kasih. Siap Ustazi. Jadi saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu urgensi qasam dalam Al-Quran. Qasam adalah taukid yang terkenal untuk menekankan kebenaran apa yang kita sebut. Al-Quran diturunkan untuk segenap manusia yang menanggapi Al-Quran dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, ada yang sangat menantang. Maka dikuatkan dengan sumpah adalah untuk menghilangkan keraguan itu. Menurut Syekh Mannan Al-Qattan, qasam merupakan salah satu penguat yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalamnya. Jadi selain dia berfungsi sebagai penguat, dia juga berbicara mengenai dengan ada hikmah yang disampaikan di balik dari qasam atau sumpah itu. Nah, mungkin itu saya langsung di kesimpulan saja bahwa qasam itu secara definisi dia adalah kalimat yang berbicara mengenai dengan sumpah yang notabene-nya berfungsi sebagai penguat atau at-taukid dalam suatu pembicaraan mengenai dengan fakta yang terjadi. Jadi qasam itu bukan hanya sekedar sumpah untuk melihat kebenaran, tetapi ada hikmah yang tersembunyi dari sumpah tersebut. Nah, tentunya beberapa mufassirin ketika membahas mengenai dengan sumpah, salah satunya itu adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya Tafsir Jalalain itu ketika ada kata-kata atau kalimat mengenai dengan sumpah, contoh wal asri, wadduha, wattin dan sebagainya, itu panjang di situ, panjang pembahasannya. Artinya ada ada pemaknaan secara teks, ada kajian teks filologi dan juga ada pemaknaan teks di situ. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dengan Allah bersumpah dengan adanya waktu, pelajaran terbesar dari manusia itu agar manusia itu dapat memanfaatkan waktu. Entah apakah waktu duha, apakah belajar dari buah-buahan, apakah belajar dari belajar dari kondisi alam. Nah, itu semua adalah salah satu khazanah kekayaan Al-Quran. Nah, itulah
kenapa saya selalu kagum dengan salah satu sosok di Indonesia, Gus Dur, Cak Nur Khalis Majid dan sebagainya, itu mencoba melihat Al-Quran itu bukan hanya sekedar teks yang hanya dibaca, tetapi ada formulasi gerakan di situ, ada konsolidasi nasional lah bahasanya kalau waktu-waktu S1 dulu di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Alena atau Malabita, Pak Moderator. Tabe. Ya, terima kasih banyak atas uraian oleh pemateri ya tentang Aqsamul Quran, tentang sumpah-sumpah, apa makna dan rahasianya, mengapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Seperti biasa, sesi selanjutnya yaitu kami serahkan ke teman-teman semua sebelum kami serahkan ke Pak Prof, Pak dosen. Nah, kepada teman-teman, sesi bertanya dulu nanti yang mau menanggapi dan lain sebagainya mungkin bisa kami berikan waktu di waktu setelah pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan dulu, Tabe, kepada seluruh teman-teman. Bagi yang mau bertanya, yang pertama, ya kami persilakan. Tabe, saya Ustaz. Ada saudara Alwin, penanya pertama ya. Silakan bertanya. Tabe, ada rambu-rambunya sedikit dalam konteks pembahasan makalah dulu tentang sama Quran. Adapun setelah setelah ini mungkin ada diskusi bebas ya, atau saling menanggapi dan lain sebagainya. Dan terakhir kami akan serahkan ke Pak Prof untuk memberikan sedikit tambahan dan pencerahan. Terima kasih. Ya, kepada saudara Alwin, Tabe. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertanyaan saya langsung saja, pertanyaannya dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut mencangkup sumpah demi matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dan jiwa. Pertanyaannya bahwa apa makna simbolis dari setiap elemen ini dalam konteks pengajaran moral dan spiritual dalam Islam. Mungkin bisa dipahami? Iya. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan pertama. Iya. Saya kembali ke moderator. Pertanyaan yang baik sekali tentang surah Asy-Syams. Banyak sumpah di dalamnya dan juga bagaimana kaitannya dengan konteks moral ya, akhlak dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, ya kami persilakan. Bagaimana? Siapa pertanyaan kedua? Di kamera dulu senior, tapi senior beri Tapi sambil menunggu penanya kedua, mungkin bisa dijawab saja dulu pertanyaan pertama. Insya Allah sebentar menyusul ya. Mungkin lagi menyusun pertanyaan yang lain. Ya, silakan kepada saudara pemakalah. Pertanyaan pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menarik pertanyaan dari Ustadz Alwin yang bertanya mengenai dengan apa makna simbolis dan spiritual adanya beberapa sumpah terutama di dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 7 yang notabene-nya itu memang banyak menyebutkan nama-nama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya kita coba berpindah ke salah satu topik, salah satunya itu di dalam filsafat. Di dalam filsafat itu sebelum adanya konteks teologi, artinya sebelum orang-orang Yunani kuno itu memahami adanya teologi, mereka itu memahami ada yang disebut dengan antroposentrisme. Nah, juga menyebut dengan ada yang disebut dengan saya lupa apalagi istilahnya itu, yang mencoba
mendewakan beberapa ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Ada yang mendewakan matahari, ada yang mendewakan bulan, ada yang mendewakan bintang dan sebagainya. Nah, yang notabene-nya pada dasarnya filsuf pada waktu itu, mulai dari Socrates, Anaximenes, Anaximandros, mereka saling bantah-bantahan sampai masuklah di pembahasan mengenai dengan penciptaan manusia. Ada yang mengatakan dari air, dari api dan sebagainya. Nah, kita coba berpindah ke topik yang lain. Misal, kalau di dalam Al-Quran itu saya mengatakan bahwa salah satu orang yang mencoba mencari kebenaran Islam menggunakan rasio, sebelum adanya Rasulullah SAW secara fisik di muka bumi ini, yaitu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mencoba mencari Tuhan, dia melihat matahari, dia melihat rembulan, dia melihat bintang-bintang, dia melihat bahwa matahari ini ada, mungkin ini Tuhan. Oh ternyata bukan. Dia melihat bintang, oh ini bintang ada ini, jangan sampai ini Tuhan. Ternyata bukan. Dia melihat bulan dan menganggap bahwa ini adalah Tuhan, ternyata bukan. Sehingga pada satu kesimpulan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ada beberapa ayat-ayat yang menjadi pendukung atas hadirnya kisah itu. Nah, pada dasarnya beberapa ulama itu dia mengatakan bahwasanya dengan adanya simbolisasi Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpah menggunakan ciptaannya berupa bintang, matahari, bulan dan sebagainya, pada dasarnya mengajarkan manusia bahwasanya ciptaan Tuhan itu memiliki keterbatasan. Selain memiliki keterbatasan, dia tidak mampu menjadi syarat sandaran keyakinan. Nah, itu dari sisi lain. Sisi lainnya ada juga yang mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran berupa rembulan, berupa ciptaannya, itu sebagai salah satu bentuk bahwa memperjelas, salah satu bentuk makna majasinya, memperjelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling esa. Dia Tuhan yang pada dasarnya tidak memiliki kekurangan. Dengan adanya bulan, dengan adanya matahari yang kita gunakan hari ini untuk menjemur, matahari yang kita gunakan untuk matahari yang biasanya digunakan untuk pembangkit listrik, pada dasarnya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bulan yang notabene-nya menerangi kita di malam hari, bulan sebagai salah satu, kalau kita coba angkat ke konteks kearifan lokal, biasanya itu orang-orang tua dulu itu, dia itu kan jarang ada orang tua tak dulu pakai jam. Biasanya menggunakan bulan, menggunakan matahari sebagai penanda bahwa ini waktu nami. Semisal kalau subuh, kalau subuh itu ada fajar kadhib, ada fajar sodik dan sebagainya. Kalau siang itu, kalau tegak lurus ini antara kepala dengan matahari, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Bulan kalau semisal biasanya pakai orang tua tak, kalau petani ke siang, penandrang istilahnya, itu kalau semisal bulan itu utuh, berarti biasanya itu jarang-jarang ada hujan. Kalau bulan itu dia berlindung itu, biasanya itu mau datang hujan keras dan sebagainya. Pada dasarnya di situ ada pelajaran, ada edukasi di situ. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan hanya sekadar teks, tetapi ada edukasi di situ yang digunakan oleh manusia. Maka saya sampai sekarang ini itu sangat menyepakati bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia di muka bumi ini. Nah, saya kira di situ, Ustadz. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari tanggapan saya ya. Saya tidak menjawab karena pada dasarnya kalau saya menjawab jangan sampai itu dijadikan legitimasi kebenaran. Saya cuma ingin mengatakan bahwasanya dengan adanya makna-makna atau keadanya teks mengenai dengan matahari, bulan, bintang dan sebagainya, pada dasarnya itu salah satu bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain di situ, itu juga salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik keyakinan. Karena kenapa? Karena notabene-nya matahari itu memiliki waktu jeda, bulan itu memiliki waktu jeda, matahari itu memiliki waktu redup. Artinya ada yang tidak redup, ada yang tidak jeda. Yaitu siapa? Pencipta daripada bulan, matahari dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Ustadz. Saya coba kembalikan, kita coba diskusikan
Barangkali ada teman-teman yang ingin mendiskusikan dan sebagainya. Tabe. Ya, terima kasih atas jawabannya ke saudara pemakala. Mungkin ada pertanyaan kedua atau saudara Alwin bagaimana mau menanggapi dari apa yang disampaikan pemakala Tabe? Saudara Alwin atau bagaimana? Iya, betul. Ya, terima kasih jawaban dari Kakanda Andi. Tapi tadi mungkin jawabannya itu menuju kepada spiritual dalam Islam. Bagaimana kalau Menuju kepada apa? Pada moral? Ya, mungkin bisa dijelaskan juga dari sisi moral. Iya, jadi mungkin pertanyaan jawaban yang diberikan belum terlalu menuju konteks pertanyaannya saudara Alwin, karena beliau mengatakan bahwasanya masih belum pada aspek moral ya yang dipertanyakan. Ya, bagaimana kepada saudara pemakala waktu dan tempat? Baik. Saya coba tanggapi kembali. Saya lupa tadi bahwa ada pertanyaan yang mengenai dengan moralitas. Kalau kita coba ingin melihat salah satu ayat di dalam Al-Quran, salah satu ini ayat-ayat pendek juga. Salah satunya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Saya pernah mengikuti salah satu Zoom meeting dari Andre Gurta Ki Haji Profesor Nazaruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dengan waktu asar itu pada dasarnya bukan hanya sekedar sumpah saja, tetapi ada ibrah, ada pelajaran yang diberikan oleh manusia bahwasanya waktu asar itu adalah waktu rawan yang dilakukan oleh manusia, ataukah waktu biasanya lale-lalenya ini manusia. Artinya disitulah diisi dengan adanya silaturahmi, diisi dengan adanya hal-hal yang positif. Karena kan kalau waktu asar itu terutama kalau kita berbicara dunia pekerjaan, biasanya orang-orang waktu-waktunya istirahat di situ. Tetapi Andre Guruta mengatakan bahwa disitulah waktu yang tepat untuk mengganyang ataukah memperkuat solidaritas kemanusiaan. Sehingga biasanya itu saya lupa siapa ulama yang mengatakan bahwa hikmah tidak adanya sholat sunnah setelah asar itu agar manusia bisa bertebaran untuk bersilaturahmi, agar agar kolektivitas kolegial itu bisa kuat, begitu ya. Bagaimana kemudian mengumpulkan jiwa-jiwa pekerja ini, jiwa-jiwa yang telah penat dari aktivitas keduniawian, bagaimana kemudian diikat dengan adanya silaturahmi di situ. Nah, itu biasanya saya lihat di kampung-kampung kalau waktu asar itu biasanya kembali di rumahnya duduk-duduk, bahkan ada yang mengadakan di situ makan bersama untuk membicarakan mengenai dengan apa progres ke depannya, untuk mengingatkan bagi yang lupa, untuk menghimbau bagi yang terlalai dan sebagainya. Itu salah satu aspek moralnya di situ. Saya kira di situ. Dan sebenarnya tadi kalau kita coba lihat dengan adanya bahasa saya bahwa tidak ada yang bisa dijadikan sandaran, secara filosofis itu sudah masuk konsep filsafat moralitas. Masuk itu sebenarnya. Nah, tetapi mungkin kalau moralitas yang kita pahami adalah ketika manusia itu menuntun manusia lainnya, mungkin saya rasa masuknya di situ. Tapi saya pikir bahwa secara garis haluan besar dengan adanya sumpah-sumpah yang Allah sudah tersebar dalam Al-Quran, itu pada dasarnya dia juga berbicara mengenai dengan moralitas. Bahwa manusia jangan kau terlalu cepat percaya, jangan kau melihatnya itu matahari bersinar panas, dengan angkuhnya kau katakan bahwa itu yang benar. Nah, kau lihatnya matahari, kau lihatnya bulan, dengan adanya rembulan, purnama dan sebagainya, kau katakan itu indah. Jangan kau katakan itu kemutlakan, jangan kau katakan itu adalah kebenaran yang absolut. Dia itu relatif loh. Nah, di situ mungkin. Nah, kalau kita berbicara mengenai dengan moralitas, kira-kira seperti itu, Syekh. Tapi saya kembalikan. Izin moderator, saya mau langsung lagi. Pemakala. Siapa tadi? Halo moderator. Andi Muhammad Syukur. Andi Muhammad Syukur, Prof. Bukan yang bertanya tadi. Alwin, saudara Alwin. Alwin.
Iya, Prof. Iya. Tapi pemakalah kan yang ditanyakan perspektif moralitasnya kaitannya dengan sumpah yang Allah bersumpah dengan makhluk ciptanya sendiri, mulai dari asam sampai kepada ini. Mungkin coba kaitkan karena ini sebenarnya pertanyaannya sudah keluar Iya. dalam konteks kajian tafsir. Iya. Tapi tak apa-apa lah karena terlanjur ditanyakan. Siap. Coba kaitkan kita ini kan pemakalah ini saya anggap baguslah Andi Muhammad ini, apalagi kearifan lokalnya bagus sekali ya dengan merujuk beberapa kajian kitab ya. Sekalian kita coba lihat tidak itu di apakah substansi di Quran surah As-Sams ini ayat 1 sampai berapa sampai 15 ya. Coba kita lihat dulu di Quran di Quran As-Sams ini di ayat 7 kemudian ke 8, bukankah itu menjadi substansi lalu kemudian berturut-turut turun ke 9 sampai ke 15. Coba kita lihat analisa kembali dalam perspektif rasa bahasa tak coba. Siap, Prof. Ya. Coba pendekatan apa kearifan lokalnya, karena jangan-jangan ini yang menjadi substansi dalam perspektif moralnya tentang jiwa dan alhamah, fujura, wa taqwa dan seterusnya sampai kepada ini. Coba kita kaitkan, coba saya mau mendengar komentar tadi. Bagus kiuraian dalam konteks ini. Silakan. Iya, Prof. Saya coba baca saja dulu, Prof, agar saya juga bisa baca saja, tidak apa-apa, baca saja. Iya, kalau Prof. bisa mendapatkan kembali uraiannya jalan Iya, lain Prof. ya. Iya. Mahal dengan jalan dengan bagus. Iya, saya kira siap, kalau Prof. jadi kan tadi terlanjur di kajian tafsir ya, Iya, walaupun siap, sebenarnya Prof. ini kan kita hanya belajar tentang kasam. Dan ya, Prof. saya rekomendasi ini kalau bisa lanjut S3 nanti sekalian masuk di dalam kajian tafsirnya ini ya. Dalam hal yang seperti ini, sumpah dalam kaitannya dengan moralitas. Siap. Kalau apa yang digambarkan tadi tentang sumpah kaitannya dengan perjalanan pencarian Tuhan Nabi Ibrahim gitu kan, perspektif juga lari kepada perspektif teologis. Iya, siap, Prof. Dan larinya kepada akidah. Nah, sementara penanya tadi atau tanya kembali palsu atau jangan-jangan Iya. itu yang dimaksud. Atau saya Tapi coba terlepas apa itu yang dimaksud atau bukan, izin moderator pemakalan kita beri kesempatan dulu kembali untuk coba mengelaborasi lebih jauh. Jangan-jangan pertanyaan Pak Alwin itu bisa dielaborasi dengan menjelaskan sedikit tentang kandungan surah As-Sams ini ayat 7, ayat 8, sekitar turun 9 sampai ke 15. Silakan. Iya, siap, Prof. Tapi Prof, saya coba Iya, Prof, saya coba baca ayatnya dulu, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya siap, Prof. Tapi meraja, Prof. Ini kekeliruan saya terlalu jauh menginterpretasi ini ayat, Prof. Ternyata setelah saya lihat itu di dalam Al-Qur'an itu lanjutan daripada ayat 1 sampai 7 itu khususnya di ayat 8 itu ada yang dibahasakan, ada yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan Bismillahirrahmanirrahim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami telah mengilhamkan kepada manusia, kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Di situ letak bahwa Allah memberikan opsi manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa. Di sini mungkin masuknya, Prof, bahwa ada yang disebut tazkiyatun nafs kalau dalam konsep filsafat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Siap, Prof. Terima kasih banyak atas masukan tak, Prof. Saya merasa bahwa dengan masukan tak ini saya mencoba untuk melihat lagi ayat Al-Quran itu secara utuh, Prof. Karena tadi itu saya hanya lihat dari konteks pertanyaannya. Saya tidak lihat bagaimana ayat lanjutannya. Karena biasanya itu tas tengah Prof. Saya siap salah, Prof. Saya baru kaitan dengan pembahasan kita tadi tentang kasam, apa tidak masuk kategori ini tadi di ayat ke-7 tadi wa nafsi wa ma sawaha dan kemudian fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, tidakkah masuk kategori uraian tadi itu tentang jawab kasamnya? Saya di sini, Prof, melihat bahwa pertama dari ayat ini Allah menunjukkan bagaimana penciptaan matahari dan fungsinya. Matahari wasyamsi wadduhaha, bagaimana dia menyinari.
Nah di sini ada konteks fa'al Itu kan masuk kajiannya bagi orang yang ulul albab. ya ulul albab Prof. Ya. Siapa itu orang yang ulul albab? Dijelaskan pada Quran surah Ali Imran. Iya, ayat surah Ali Imran ayat 190 191. Ya, Prof. Masih bisa kita hafal coba deh Saya supaya bisa membantu. Saya lupa ayat berapa Prof tadi Ali Imran surah. Siapa yang hafal Quran surah Ali Imran ayat 190 191? Apa bunyi-bunyi awalnya Pak? Ya bunyi awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Coba ada yang bisa yang bagus bacaannya, supaya ini kan pembelajaran, kita sama-sama belajar lah. Saya juga mau belajar dari kalian yang boleh jadi saya belum pernah temukan ya. Tetapi saya kira forum ini kita harus hargai karena ini sebuah majelis. Ada yang hafal, ada yang masih bisa, atau dibaca saja, silahkan dibuka Qurannya. Surah Ali Imran. Maksud saya gaya saya mengajar saya begitu supaya bisa lebih jelas, lalu mengantar kita kepada kaitannya sebentar ini wa nafsi wa maswah tentang jiwa. Apalagi nanti kalau mau mengaitkan lagi dengan Quran surah apa ya? Quran surah apa itu ya? Ustaz Andi yang berbicara tentang summa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, dan seterusnya. Surah Sajadah ya kalau tidak salah ya. Ini aja dulu Quran surah Ali Imran ayat 190. Dibaca saja oleh moderator kalau ada Qurannya. Tuh lihat di HP Qurannya di HP-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallah. Bisa diterjemahkan secara sederhana. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya. Coba ada yang bisa? Iya, saya Prof. Ya, silakan. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan fil khalqis samawati wal ard, langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian atau berbedanya malam dan siang. Bergantinya malam dan siang ya. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin, ada tanda-tanda. Menjadi tanda pembelajaran buat orang yang berakal. Ya, kalau Kementerian Agama orang yang berakal. Kalau saya memahaminya adalah menjadi pembelajaran buat orang yang memiliki kecerdasan. Bagi orang yang memiliki kecerdasan. Nah, siapa itu orang yang memiliki kecerdasan? Ternyata ayat ini menjelaskan dirinya. Siapa itu? Ialah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ialah orang dalam any standing position. Semua posisi ini dia selalu yadhkuruna Allah. Dalam posisi dia berdiri, dalam posisi dia duduk, dalam posisi dia berbaring, senantiasa dia zikrullah atau yazkurun Allah. Terserah Pak Andi pemakala tadi mau memahaminya zikir itu apakah zikir dalam konteks mengingat atau zikir dalam bentuk mengucap ya. Karena zikir kan dalam makna operasional kan dua. Karena pastilah tidak ada orang yang mengingat kalau tidak sering mengucap. Dan pasti orang yang sering mengucap sesuatu, apalagi mengucap tentang Allah, itu pastilah mengingat kepada Allah. Nah itu orang yang ulul albab, itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu pasti ingat atau berzikir tentang Allah. Jadi istilahnya metodologinya tazakur atau zikir. Tapi apa selesai di situ? Nah, orang cerdas enggak? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang cerdas
itu atau orang ulul albab itu sesudah yatazakkaruna fi khalqis samawati yatazakkaruna apa tadi? Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua ialah tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti kesannya adalah, mungkin ini juga kesan pendidikan moralnya juga, bahwa Allah tidak usah dipikir. Allah itu zikir, karena Allah mau pikir. Pemakalan tadi sudah memulai, bagaimana mau memikir Allah? Allah saja itu sudah ada sebelumnya, itu Tuhan itu sebelum ada nama itu. Gimana ya? Betul. Tentunya pemakalan tadi tidak nanya tadi moderator, kan Allah itu nama, lalu kemudian siapa pemiliknya itu nama? Lalu kita beribadah kepada Allah. Kalau begitu apa tidak kita beribadah kepada nama, bukan beribadah kepada zatnya Allah. Tapi itu kan menjadi diskursusnya teologi. Tidak saatnya kita bicara di sini. Tapi saya memasuki di sini karena kaitan dengan pemakalan tadi tipologinya, lalu kemudian mengaitkan dengan penanya tadi perspektif moralitas. Saya mencoba tadi itu perspektif jiwa. Jadi dua tadi itu metodologinya orang yang berakal toh dalam pengertian saya adalah orang yang cerdas. Zikir kepada Allah dalam standing position apapun. Dan yang kedua, pikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Barangkali inilah mungkin kesan yang biasa dianu oleh istilahnya tadi guru Prof. Nazaruddin. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi Allah tidak perlu dipikir. Nggak bisa dipikir tentang Allah. Dia hanya dizikir. Betul. Karena kapan berpikir tentang Allah pasti nggak ketemu. Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Betul. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan pertanyaan orang bodoh itu orang tergesa-gesa kalau menanya kapan itu Allah tercipta dan di mana itu Allah, itu pertanyaan orang bodoh. Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu nggak usah berpikir tentang Allah. Cukup kita berzikir tentang Allah. Nah, zikir terserah mau memaknainya zikir dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk kontemplasi ya, atau zikir di dalam hal mengingat. Apa nasung itu apa mengingat itu kan sebenarnya kalau bahasa Indonesia tidak terlalu menjadi tinggi nilainya, tapi kalau Rosope mengingat itu agak ya mengingat roga. Puang. Biasanya ada beberapa bahasa sebenarnya, Puang. Ada yang mengatakan meringerang. Kalau Rosope ya. Ada juga mapi jepuk. Ya mengingat. Meringerang, Puang. Meringerang artinya tautannya tak lupa. Tinggi sekali itu maknanya. Berarti dia kan tak lupa lalu pengolah ta'ala. Nah itu orang ulul albab, zikir kepada Allah dalam standing position. Dan standing position manusia memang kayaknya di jam 3 ya, kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk dia berbaring. Karena ketika jongkok pun masuk kategori dia boleh jadi masuk kategori duduk atau masuk kategori berdiri kan begitu. Ada orang mengangkat kakinya satu berdiri juga namanya. Nah, tetapi tidak hanya segitu orang yang berakal atau orang yang memiliki kecerdasan. Dia ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang kurang di kita yang kuliah di UIN. Termasuk saya. Kita zikir mungkin mungkin setiap saat kita zikir baik dalam bentuk ucapan, mungkin baik dalam bentuk kontemplasi. Tetapi pikir tentang alam jagat raya ini gimana, itu kayaknya kaplingnya orang-orang yang pendekatannya pendekatan saintifik. Karena itu basisnya zikir adalah kalbu, basisnya apa tadi pikir kan di sini, dan basisnya itu adalah akal pikiran. Karena itu harus banyak melakukan eksplorasi, banyak melakukan penelitian. Nah, ini yang kurang di kita. Padahal mestinya kalau kita mau cerdas harus begitu. Kalau orang mau lihat jangan-jangan harus seimbang antara zikir dengan pikir. Nah, mungkin inilah ayat ini juga yang sering dijadikan oleh banyak orang sebagai integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Mungkin ada juga melihat, inilah ayat yang bisa menggambarkan tentang perlunya kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Nah, sekarang masalahnya orang ulul albab atau orang cerdas itu sampai di situ ternyata tidak. Orang cerdas itu sadar pada akhirnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia pasti ada simpulannya bahwa tidak ada sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini panjang diskusinya tentang apakah betul ada, apakah betul tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, itu panjang diskusinya. Dan disitulah kita akan melihat ada orang yang ekstrim dalam berpendapat, lalu kemudian melihat sisi-sisi makhluk-makhluk yang ada itu, dia tidak mencoba melihat sisi manfaat dan sisi positifnya. Tapi bagi orang yang ulul albab, pasti dia menyatakan, Rabbana ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan.
Tapi apa sudah selesai di situ? Enggak, belum. Orang yang ulul albab, dia pasti sadar bahwa boleh jadi dalam zikirnya, boleh jadi dalam pikirnya ada hilaf, ada kelalaian, ada kekeliruan. Makanya dia ending di dalam perilakunya orang yang memiliki ulul albab atau orang cerdas itu ialah waqidah azaban nar. Inilah yang mestinya yang harus dimiliki oleh orang cerdas. Nah, ini yang jadi masalah kecerdasan kalau kaitannya dengan Nabi kita cerdas atau pintar. Maaf, saya ulangi kembali karena waktu kemarin kita kuliah saya dalam keadaan musafir perjalanan ke Bulukumba sehingga tidak tuntas. Dan ini padahal ini adalah awal perjumpaan kita. Saya maaf mungkin sebentar saya mau bertaruh dengan kalian semua karena ini juga adalah apalagi kemarin ketika saya mau masuk ternyata Pak Prof Musin masuk ya. Tapi apa kira semua ada manfaatnya ada hikmahnya. Nah itu Nabi kita pintar atau cerdas ya? Coba kaitkan dengan peristiwa Buahir, kaitannya dengan kita bahas hari ini Al-Quran. Iya, bagaimana Pak Prof? Apa Nabi pintar atau cerdas? Cerdas Prof. Oke, itu orang pintar kalau di tengah jalan hujan apa yang diambil? Payung. Ya? Payung. Payung. Mantel. Mungkin kalau di Shopee tidak ada payung, tidak ada mantel, ambil daun pisang. Begitu ya, Andi ya? Iya, Bang. Dan kalau tidak dapat semuanya, apa dilakukan oleh orang pintar? Singgah berteduh. Kenapa dia singgah berteduh? Karena supaya tidak kehujanan, Pong. Berarti orang pintar tidak mau basah. Tidak basah. Itu poin ya, orang pintar tidak mau Basah, Bang. Basah. Berarti selesai dirinya. Yari ketika singgah dia berteduh sudah tidak basah. Iya. Tapi orang cerdas, apa yang diambil kalau hujan? Apa dia? Kalau di dekat rumah saya orang cerdas itu saya anggap dia orang cerdas karena ketika hujan yang diambil skopan, yang diambil linggis, yang diambil cangkul. Karena di pikirannya kenapa ini baru 10 menit hujan sudah banjir di depan rumahnya, sudah banjir di depan rumah saya. Diambil skopan, diambil linggis, diambil cangkul. Oh, ternyata di ujung selokan di sana itu buntu mapet. Dia buka itu dengan menggunakan cangkul, dengan menggunakan. Mau tanya orang atau tidak? Basah, Bro. Basah. Apa selesai masalah untuk dirinya sendiri? Ternyata saya juga selesai masalahku, tidak banjir juga depan rumah saya. Iya. Yang jadi masalah tetangga saya itu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah S2 lewat Zoom seperti ini. Nah, ada giumnya orang pintar biasanya pernah dulu di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Mungkin ini adalah yang kemudian sehingga orang menyatakan Nabi itu tidak pintar. Artinya kalau tidak pintar apa? Bodoh ya? Bodoh. Yeah. Itu sebabnya dipahami ketika Nabi disuruh membaca atau disuruh Iqra oleh malaikat Jibril. Di ketika pada suatu malam di sebuah lubang batu di atas bukit An-Nur kurang lebih 2-3 km sebelah utara dari Masjidil Haram, dalam kesendirian Nabi di tengah malam, so akrab lagi makhluk ini merangkul Nabi dan menyuruh. Saya mau coba menghindari yang menyuruh karena masa menyuruh Nabi, meminta Nabi untuk Iqra membaca. Nabi membaca tidak? Saya ulangi kembali. Gimana, Mas? Apa Nabi membaca waktu disuruh oleh malaikat Jibril membaca? Saya dari Sopeng. Kita dari mana? Saya mendapati dalam berbagai literatur Nabi tidak membaca. Tapi saya tidak menemukan informasi sedikit pun bahwa Nabi diam. Jadi Nabi tidak membaca, tapi bukan berarti Nabi diam. Apa tadi diucapkan baru Ustaz tadi? Ustaz siapa? Ini. Ansar. Apa Ansar? Nabi, apa Ustaz? Ma'ana? Bikori. Apa nama anak Bikori? Maknanya itu Kori ini tuh isim fa'il. Tapi apa terjemahannya Kementerian Agama? Saya tidak tahu membaca. Oke. Saya dulu elaborasi dulu jauh dulu ya supaya ini kalau kasam saya anggap sudah selesai tadi dijelaskan oleh tadi pemakalah Pak Andi. Dalam banyak hal manfaatnya mempelajari kasam, adat kasam ya. Apalagi ya. Berapa jumlah kasam, kata kasam di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tadi. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya sudah dijelaskan tadi. Ini saya kira poin penting karena ini adalah pertemuan baru kita. Sini saja. Hah? Sini saja.
sini saja. Kalau sempat ada kegiatan tentang Prof, guru-guru saya dulu mengajari kemungkinan makna dari makna Bukhari ada 3. Coba kita elaborasi ya satu-satu tanpa kita langsung menolak mentah-mentah dulu. Kita elaborasi dulu. Satu, makna Bukhari artinya ma uridu an aqra. Ma makna ma uridu an aqra? tidak mau Kak membaca. Begitu Berarti mungkin, Nabi Prof. menolak. Oh ya, penolakan di situ, Prof. Tipologi panjang Nabi yang banyak kita pelajari baik melalui Sirah Nabawi, Ibnu Hisam, Ibnu Hisak. Pernah nggak Nabi di dalam sejarah panjang itu pernah membantah, menolak? Ya, sampai cari kerja. Enggak ya, saya tidak menemukan. Tidak. Kalau begitu kita buang makna ini. Kita buang kemungkinan makna ini ma uridu an aqra ya. Karena Nabi tipologinya bukan tipologi orang yang suka nolak. Iya, iya, iya. Kita elaborasi, kita buang ini ya. Iya, siap. Istilahnya kita delete atau kita apa istilah bahasa lain lagi untuk anak-anak sekarang kalau di delete gini, di apa namanya? Dikesampingkan kami dulu, Prof. Bukan di pause. Hah? Di apa? Dikesampingkan kami dulu, Prof. Atau di close aja ya pedagang ini ya. Nah, yang kedua seperti tadi yang disampaikan tadi Pak Ustaz Ansar, bukan Pak Ansar yang punya pandangan. Menarik tadi pandangannya tadi, dia isim fa'il ini. Laisa fi'lun ya. Laisa fi'lun. Apa makna yang kedua menurut guru-guru saya dulu? Kemungkinannya adalah ma'adri an aqra. Apa makna ma'adri an aqra? Di sini terus itu 8 bulan. Saya tidak tahu membaca. Inilah yang kemudian dipahami oleh Kementerian Agama. Mohon maaf, bukan maki. Buku-buku apapun, tafsir apapun yang diambil Kementerian Agama selalu memahaminya adalah bahwa Nabi tidak tahu membaca. Tentu tidak dalam konteks mau menurunkan citra kewibawaan Nabi, tentu dalam konteks tetap menghormati Nabi ya. Kita cuma kan ada masalah yang muncul kemudian di ketika anak-anak kita ke belakang ini, ke depan ini tentu mungkin, bagaimana mungkin di Kementerian Agama kok begitu penilaiannya terhadap Nabi kita yang harus kita junjung tinggi. Setiap tahun kita perayaan peringatan Maulid. Lalu kemudian Nabi dianggap sebagai orang yang tidak tahu membaca. Bagaimana mungkin dia diangkat, dipersiapkan menjadi Nabi kalau dia tidak punya pengetahuan? Karena analoginya adalah orang yang tidak tahu sesuatu itu pasti orang itu tidak punya pengetahuan. Pak Ansar, kalau orang tidak tahu berarti orang itu tidak punya pengetahuan ya? Iya, Prof. Siap. Kalau orang tidak punya pengetahuan, orang itu pintar atau bodoh? Bodoh, Prof. Bodoh. Apa Anda mau berkata Nabi Muhammad bodoh? Ya. Oke, di Tidak, ruangan Prof. ini ada yang mau berkata bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang bodoh? Tidak ada, Prof. Karena bodoh itu kalau orang Jawa itu yang disebut dengan goblok. Ada orang jenis foto di ruangan ini? Itu PC, Mas. Ya, ini Zoom meeting, Mas. Ada orang jenis foto atau orang Makassar di ruangan ini? Kalau orang bodoh bahasa Makassarnya apa itu ya? Tahu toh? Tolo. Tahu tolo. Nyapa pedot-pedot ini. Kalau orang Sopeng agak asal yang itu Sopeng endi? Tau bele, Puang. Tahu beleng atau tomadongo? Tau badongo, Puang. Sehat. Iya. Nyapa. Oke. Harap nyangoni ada sehat. Tidak tahu, bodoh, goblok, tolo, madongo, beleng, semua pasti maknanya makna hati. Masa disandingkan Nabi dengan Saya mau tanya saudara atau mau tanya kita diri kita semua dalam perspektif rasa. Tidak terganggu kan rasa penghormatan kita kepada Nabi kita kalau Nabi kita dinilai dalam sisi hati? Terganggu, Prof. terganggu Itu sekali, orang Prof. Karena itu masa mau Ada. kita menganggap Nabi kita sebagai orang bodoh? Betul, Prof. Memang bocor. Nanti sebentar diskusikan ya. Oke. Yang kedua, bukankah guru-guru agama kita dari awal mengajari kita sampai antum ini selesai semua di program S1, apalagi di SHI ya, sarjana hukum ya. Guru-guru kita mengajari kita ada 4 sifat Nabi yang menonjol. Satu di antaranya apa? Siddiq. Apa itu artinya siddiq? Jujur. Jujur, Prof. Lalu jujur. Jujur. Yang kedua Amanah. Mana? mana? Jujur dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Tawalik Yang keempat menyampaikan. apa? Fatwana. Fatona. Apa itu fatwa? Cerdas. Cerdas, Baik. Prof. Cerdas. Adakah orang cerdas bodoh? Aku malah Tidak roda ada, Prof. sono. Ini saja sudah Kontradiksi. bertentangan dengan masalah ini. Tapi saya menganggap mudah-mudahan Kementerian Agama, tentu Kementerian Agama tidak dalam maksud dan ulama juga kalau ada yang menganggap Nabi tidak tahu membaca, ya mudah-mudahan konteksnya dalam konteks menghargai, menghormati Nabi. Tapi kita, saya, masa kok bisa menghormati, menghargai Nabi dalam sisi hati. Kalau begitu mungkin ini Tapi- juga guru saya masih tidak setuju.
makna, jadi kita delete ya. Saya mau delete juga ini. Saya mau apa ya? Mau close ini. Makna ma'adri ngebis Bu. apa namanya ma'adri akra. Saya tidak tahu membaca. Saya mau delete juga. Saya tidak mau pakai. Nah, ada Tapi, makna yang kemungkinan yang bisa dekat ketika kita membangun sebuah analogi. Apa itu? Ma'akdiru an akra. 10.000. Ma makna akdiru an akra? Mampu membaca. Saya tidak mampu atau tidak bisa membaca. Tidak Baca. bisa atau tidak mampu ya. Hmm. Itu Nabi waktu itu di mana, Pak moderator? Di Gua Hira, Pak Prof. Itu gua Hira tempat terbuka atau tertutup? Gelap, Prof. Dia Gua Hira tertutup Ki, karena dia ada di bukit. Tidak mungkin tertutup. Nabi kok masuk? Oh, Gelem. saya kira dia Jadi ada di pasti dalam manul. Bisa ada jalan masuknya, tetapi pastilah tempat itu adalah tempat yang relatif Tertutup. tertutup. Tempat yang relatif tertutup terang atau gelap? Terang. Karena di antara kita bisa membaca kalau dalam keadaan gelap. Bagaimana Pak Andi Ansar? Mana? Bisa Ki membaca kalau gelap? Tidak bisa, Bro. Nyambut. Jadi Oh, tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Saya juga tidak bisa membaca kalau gelap. Nyamal bengkel aku ya. Yang kedua kejadiannya malam. Kalau indikatornya Quran surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul Qadar. qadar. Pindahan Berarti malam. Dan kalau Pak Quraisyah menjelaskan malam itu biasanya malam itu malam gelap gulita. Pasti gelap, apalagi tidak ada lampu. Jangankan dulu, sekarang saja belum ada lampu di sekitar Gua Hira. Karena malam gelap, masa orang bisa membaca gelap? Ada yang bisa membaca gelap? Tidak ada. Iya maksudnya. Nah, yang ketiga analisa guru-guru kita dulu mengajari, itu dalam perspektif psikologi kira-kira bisa dibayangkan kalau Pak Andi Ansar di ruangan sendiri. Pak Ansar di mana sekarang ini? Di mana? Ijazah sana, aku lo ijazah SMK. Di rumah di Goa, Bro. Oh, di Goa. Di mana di Goa? Di mana di Goa? Petalasam, Bro. Petalasam, Bro. Pengaruh. Kalau di Goa rumahnya terpencil di dalam kamar, gelap tengah malam, tiba-tiba ada muncul yang pakai baju putih besar orangnya. Lalu sok akrab merangkul Pak Ansar. Pak Ansar bisa membaca nggak? Atau bagaimana gambaran psikologinya orang yang kedatangan begitu tiba-tiba? Belum pernah janjian sebelumnya, tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada Instagram. Di masa Nabi kan belum ada semua itu. Berarti perjumpaannya Nabi dengan malaikat Jibril, kan ini kemudian kita kenal malaikat Jibril, itu sudah janjian sebelumnya atau belum? Rata disentak wani iki. Belum. Berarti dapat dibayangkan dalam perspektif psikologi Nabi dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Iya. Apa indikator gemetar ketakutannya? Besok paginya waktu pulang masih jauh dari rumahnya sudah berteriak, memanggil-manggil. Zammiluni, minta diselimuti sama istrinya. Bisa. Iya, Nek. Ada nggak orang yang minta selimut untuk minta diselimuti orang kepanasan? Ora aku tok. Tinggal mobil. Biasanya minta selimut Ustaz Ansar siapa itu? Andalan wisan. Orang yang kedinginan. Enak ngerekrut Orang kedinginan. Nah, kira-kira Nabi dingin karena kehujanan, kemalaman atau karena apa? Medot SMP, medot SD. Karena kaget dan takut, Bro. Kaget karena waktu itu tidak ada informasi bahwa hujan. Pilih nyopet. Kalau soal malam, nah Nabi sudah berbulan-bulan ke situ, tidak pernah minta diselimuti. Nah, nanti minta diselimuti ini ketika malamnya, tadi malam ceritanya itu kejadiannya didatangi oleh sosok. Jadi kaget, takut. Nah, dalam ilmu jiwa, orang takut pasti tidak bisa membaca. Saya tidak bertanya lagi, pasti orang takut itu tidak bisa membaca. Nah, inilah kemungkinan ini Nabi. Tapi bagi saya, semua ini juga saya tidak menggunakan, walaupun saya bisa mentoleransi dalam konteks itu, apalagi Al-Quran tidak dalam konteks tulisan. Apa definisinya Al-Quran kemarin yang saya sudah singgung sepintas? Bahwa Al-Quran. Aku lo rasa pamit editerne. Al-Quran kalamullah Al-Munazzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-maktubu fil masahibi al-manqul ilaina bit-tawaturi al-muta'abbad bi tilawatihi min awal surah Al-Fatihah ila akhir surah Nas. Poinnya ialah Al-Quran itu kalam. Apa itu kalam? Artinya Pak moderator? Ya. Kalam itu ucapan atau tulisan? Ucapan, Pak Prof. Ucapan bisa dibaca enggak? Rimpeti pengalaman orang. Tidak bisa. Jibril suruh Nabi apa? Nabi disuruh membaca. Apa yang disuruh baca? Da umurmu piro wae sana 13. Disuruh membaca apa yang turun dari Jibril. Yang turun dari Jibril itu ucapan atau tulisan? Tahun lah ceritanya. Gak yang rasa.
ucapan sehingga Nabi mengatakan tidak bisa memang membaca. Nah, jadi bukan tidak ada kata membaca. Coba Pak Ansar, coba dijelaskan dulu deh Ansar. Coba. Iya. Apa tadi? Mama nama anak diqori'in supaya kita tidak terjebak. Iya, Kajian linguistik dulu atau kajian kajian gramatikalnya dulu, kajian bahasa Arabnya dulu. Mama nama anak diqori'in. Jadi makna anak biqori'in itu Mbak Siti toh. itu Qorin kan artinya isim fa'il di situ. Isim fa'il, pembaca. Artinya Kalau bahasa Arabnya membaca, adalah qara'a. 100 meter pun. Yakra'u, akra'u. Tapi Nabi berkata, ma'ana biqori'in. Mama nama. Tidak. Dukomah kayak tekombori. Mak Nabi. Manafi, Prof. Mak Nabi. Mama nama Nabi. Bukan tidak, Ya. bukan atau tidak biasanya, Prof. Maknanya bukan atau Tidak, Prof. Tidak. Anak apa artinya anak? Saya, Saya atau aku? aku. Tapi kan bahasa Indonesia jelek kalau bilang tidak aku. Yang benar adalah selalu didahulukan subjek tuh. Maka maknanya aku bukan. Bisa ya tekan pasar. Biqori'in aslinya andai kata tidak ada harfu ba sebagai ziyadah di situ, maka langsung kalimatnya adalah ma'ana qori'un. Ma makna qori'un? Isim fa'il, Pembaca. pembaca. Wah, akeh. Berarti Nabi menyatakan, aku bukan pembaca ini. Mungkin aku buritan omah. Tapi dari mana dipahami, disimpulkan bahwa Nabi tidak tahu membaca? Ya ora lele sampai ngeduk. Oke, Pak Andi ya. Coba kita ikuti ya, coba. Saya bukan talekan, bukan saya ini, coba. Yang Prof. tahu bisa diikuti ya. Siap, Prof. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Saya lagi apa tadi? Saya sedang apa tadi? Oh, buri nih. Saya lagi apa tadi? Ngucap. Memuji kayaknya, Prof. Lebih jalan. Oke, saya ganti ya. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Nah, saya tidak usah teruskan. Saya lagi apa tadi, Pak Andi? Menyanyi, Prof. Bernyanyi, Bro. Saya terima dulu telepon dulu, saya penting dulu ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya, Assalamualaikum. Prof. Jadi Cal. Halo Cal. Lemah ombo ya kan kayak. Ya, belum ya tadi anak angkat ya. Dulu ya. Loh, lemah. Halo Cal, assalamualaikum. Iya. Mengajarkan, mengajar sebentar ku telepon nah. Mengajarkan dulu ya. Iya. Duwe ilang mbuh piro ora kena WA. Kena telepon ki. Lah kowe anggere ono ngono, aku dulurmu Pak ono. Penting tadi kan gangguan ya. Jadi ini mungkin penanda ya bahwa tidak selamanya tujuan kita mulus. Pasti ada saja gangguan. Ada hambatan, ada kendala ya. Ini Pak Demokras. Bahkan boleh jadi kalau masuk lagi panimanya ini Pak Andi ini, boleh jadi niatnya orang semula bagus tapi di tengah jalan kandas atau berubah, bisa ya? Buku permanono seru wong nyambet gawe. Ya anggaplah tadi di gangguan, tapi mudah-mudahan gangguan bermanfaat karena siapa tahu dia mau kasih saya uang beberapa juta misalnya ya, rugi kalau saya tidak angkat. Nah ini termos ya. Oke, saya tadi lagi sedang apa tadi ya? Saya tadi ketika saya bilang kuda yang mana apa tadi? Saya lagi saya menyanyi ya. Oke, Pak Kartono, apa Anda mau berkata Pak Samsul Kamar penyanyi? Sampai mati urung tahun ini. Tahu bisa ya. Bisa jadi tuh.